Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang backup UAS riset operasi. Di sini saya memilih materi yang sudah dibuatkan oleh dosen saya, yaitu Ibu Sri Wulandari. Di sini saya memilih materi pada KBM 2 ya Bu, tentang metode grafik. Jadi untuk metode grafik itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu membuat konsep dasar linear programming. Yang kedua itu pengertian metode grafik. Yang ketiga itu langkah-langkah metode grafik. Yang keempat masalah-masalah khusus dalam metode grafik. Yang kelimanya itu ada penggunaan software aplikasi POMQM. Model matematis yang menggambarkan suatu masalah untuk memperoleh hasil yang optimum, yaitu suatu hasil untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan cara yang paling baik sesuai dengan model matematis di antara semua alternatif yang mungkin. Nah, jadi linear programming itu ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Menggambarkan apa yang ingin dicapai perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Notasinya itu Z, yaitu ada dua ya, yang memaksimasi dan minimasi. Maksimasi itu ada laba, penerimaan, produksi, sedangkan yang minimasi itu ada biaya dan waktu. Lalu menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan tersebut. Variabel-variabel kendala atau pembatas pada sumber daya, tenaga kerja, mesin, kasus maksimasi, kendala perbentukan persamaan, yaitu ada kurang dari sama dengan, itu untuk kasus maksimasi. Untuk kasus minimasi, kendala berbentuk sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini tabel linear programmingnya itu bentuk umum tabel linear programming. Di situ ada sumber daya, ada kegiatan 1, 2, N dan kapasitas, yaitu ada Z atau unit, tingkat, kegiatan. Itu model matematisnya itu kasus maksimasi, ada kendala 1, kendala 2 dan syarat. Yang kasus minimasi juga seperti itu. Nah, yang buat contoh 12, 13 itu penyelesaiannya 2 ya. Pertama itu buat tabel linear programming, buat tabel matematis, identifikasi tujuan dan identifikasi kendala. Nah, lalu ada metode grafik, salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan linear programming. Metode ini hanya menggunakan maksimasi 2 variabel keputusan. Nah, di sini dijelaskan tentang alur metode grafik. Pertama ada mulai, lalu identifikasi tujuan dan kendala, formulasikan dalam model matematis, menentukan daerah layak dan titik koordinatnya, memilih variabel keputusan, menentukan nilai optimum, dan selesai. Nah, di sini contoh soal metode grafik halaman nomor 1A, tentukan variabel keputusan dan nilai optimumnya. Ini kasusnya maksimumkan ya, yang Z sama dengan 600A ditambah 325B, di mana kendalanya ada 2. Kendala pertamanya itu A sama dengan A tambah 12B kurang dari sama dengan 720, kendala 2B kurang dari 50, di mana syaratnya itu A, B lebih dari sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu nanti di video
setelah ini. Ini pengerjaan contoh soal metode grafik halaman 35 nomor 1B, dimana kasusnya itu memaksimumkan soalnya itu Z 600A ditambah 325B. Kendalanya tuh ada dua. Kendala pertama itu A ditambah 12B kurang dari sama dengan 720. Kendala 2B kurang dari 50. Syaratnya itu A, B lebih dari sama 0. Nah, kita tuh pertama tuh nyelesain kendala satu dulu. Yang pertama yang ini. Yang A tambah 12B kurang dari sama dengan 720. Nah, diubah dulu nih ini ya, kurang dari sama dengannya diubah jadi sama dengan. Jadi A tambah 12B sama dengan 720. Jika A sama dengan 0, cari yang A-nya dulu yang sama dengan 0 ya. Ini di yang soal ini diubah aja, A-nya 0 tambah 12B sama dengan 720. 12B sama dengan 720. B-nya itu dibagi 720 dibagi 12 hasilnya 60. Terus kita dapat TP. TP itu titik potong. Titik potongnya itu 0,60. Kenapa 0,60? Karena 0-nya itu yang A ya, belum diketahui. Yang B-nya 60, jadi 0,60. Terus jika B sama dengan 0, kan yang ini kan A sama dengan 0. Kita cari yang B sama dengan 0. A tambah 12, kan B-nya 0, jadi 0 sama dengan 720. A-nya itu jadi 720, jadi titik potongnya itu yang A 720, yang B-nya 0. Terus kita cari ke kendala 2. Kendala 2 diubah aja gini, jadi B kurang dari sama dengan 50, jadi B sama dengan 50. Habis itu kita cari grafik. Kita buat grafik dulu. Yang A, yang B. Terus kita cari ini kendala. Kan kendala 1 itu yang ini. Titik potongnya yang A-nya 720, A di sini ya 720, yang B-nya 60. Jadi ini nih, ditarik aja. Set gitu. Jadi kita nemu kendala 1. Nah, buat kendala 2-nya itu kan B sama dengan 50. Jadi di sini nih B 50 ditarik ke sini. Nah, jadi kasusnya itu kan soalnya itu kan kurang dari itu berarti di bawah, jadi kita arsir aja ke bawah semuanya gini. Habis itu kita cari titik variabelnya. Titik variabelnya itu yang A itu 0,50 yang ini. Terus yang B-nya belum kan yang di sini. Terus yang buat daerah layaknya itu yang ini ya, daerah layak itu yang daerah yang kena arsiran itu. Terus yang C-nya itu 720,20. Terus karena yang B-nya belum ada, kita cari titik B. Titik B-nya itu carinya itu dari perpotongan garis kendala 1 dan kendala 2. Kendala 1 A tambah 12B sama dengan 720. Kendala 2B sama dengan 50. Substitusi dari kendala 1 dan kendala 2 ini disubstitusi. Yang ini A tambah 12B sama dengan 70. Substitusi B-nya itu kan 50, jadi A tambah 12 kali 50 sama dengan 750. A tambah 600 itu dari 12 kali 50 sama dengan 720. A yang ini 720 dikurang 60 hasilnya 120. Jadi kita dapat tuh kendala titik variabel B-nya. Yang A-nya itu kan ini 120, yang B-nya yang ini yang 50. Jadi titik variabel yang B 120,50. Habis itu kita cari titik variabelnya, dimana A-nya itu kan 0, kita cari nilai
optimumnya. Yang A-nya itu variabel 0,50, yang B 120,50, yang C 720,0. Terus di mana ini? Yang ini di mana Z-nya itu soalnya ya, yang soalnya 600A tambah 325B. 600 di A-nya berapa? 0, dimasukin 0, 320, B-nya berapa? 50. Jadi jumlahin hasilnya 16.250, dimasukin ke sini karena 0 tambah 16.250 hasilnya segini nilai optimumnya. Terus yang B, nilai variabel B 600 dikali A-nya berapa? 120 ditambah 320 dikali B, B-nya berapa? 50. 600 dikali 120 hasilnya 72.000 ditambah 320 dikali 50 hasilnya 16.200. 72.000 ditambah 650 hasilnya 88.250. Yang C 720,0. 600 dikali yang A-nya 720, yang B-nya 0 aja, jadi hasilnya 600 dikali 720 432, tambah ininya 0, jadi hasilnya 432.000. Jadi kita cari yang optimalkan, akan harusnya memaksimumkan, jadi yang paling besar ya. Jadi kita buat kesimpulan, nilai variabel keputusan untuk A 720 dan B-nya 0. Yang ini ya, yang karena yang gedenya yang ini. Kita di yang ini ya, yang gedenya, yang maksimumkan. Jadi nilai optimumnya itu 432. Jadi ini. Terima kasih. Lalu sehabis nulis manual kita coba ke form QM. Yang pertama itu kita ke bagian linear programming. Lalu yang titelnya itu kita ubah soal halaman 35. Untuk number of contrastnya itu ada 2 ya, kendalanya ada 2, yang A yang B itu. Terus yang objektifnya memaksimumkan, yang jadi maximize. Terus yang row name-nya itu kita kontras aja, column name-nya kita ubah A B C D karena di soalnya juga A B C D. Lalu kita pencet oke. Lalu buat memaksimumkannya itu yang ini ya, yang A-nya itu kita ubah jadi 600 ya, yang sesuai soalnya. Yang B kita ubah jadi 325. Nah, habis itu yang kontrak 1, kendala 1. Untuk kendala 1 yang A-nya itu yang A-nya itu kan A ya, jadi kita 1 aja tulisnya A. Nah, jadi tetap jadi A di sini. Terus yang B-nya itu 12. RHS itu sama dengan ya itu ya, jadi 720. Nah, ini sama aja kayak yang soalnya. Terus kontras 2, kendala 2 itu kan B sama dengan 50, yang A-nya itu tetap dikosongin ya, yang B-nya itu kita tulis 1, yang ininya RHS-nya itu kita tulis 50, jadi sama aja ini ya kayak soalnya kayak. Nah, lalu kita pencet solve yang ini, solve. Nah, ini hasilnya sama aja, 720 sama 432 kayak yang ini.
yang manualnya tuh 720, nah 432, nah sama aja. Terima kasih, mungkin videonya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.